Ini orang paling cerdas katanya, disebut Muhammad Nasir kecil. Pulang membawa paham humanism sampai ke Indonesia menjadi liberal. Dialah pertama yang mengatakan Islam liberal. Kelompok pluralis. Dia bicara agama apapun, umat agama apapun, agama itu sama saja. Setiap orang dari agama manapun, ya, setiap orang apabila berbuat baik di dunia ini, maka kalau mati semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya, apapun agamanya. Ini dokter ahli agama. Itu namanya pluralis. Saya kalau jumpa mereka itu mau saya ajak diskusi, bener sama, bener. Kalau gitu lu tanda tangan disegel, kalau mati dibakar, abunya ditabur ke laut. Itu kan bukan cara Islam, kan sama satu. Dan kita ditekan terus. Kalau kita mengikuti pola Ahlussunnah sekarang ini, dianggap penebar kebencian radikal, penebar kebencian, pemecah belah persatuan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Dan kucurkan lain, saya. Menurut Anda agama yang paling benar agama apa? Saya jawab, apakah Islam dong? Anda telah menghina agama kami. Jadi kita jadi terpidana. Kapan saya menghina agama Anda? Anda katakan yang paling benar adalah agama Islam? Betul. Berarti bagaimana dengan agama saya? Berarti nggak benar. Kok tanya saya? Tanya pendetamu lah. Agama kau kok tanya pendetamu. Lakum dinukum. Jangan kau tanya aku. Salah alamat kamu. Kita harus jawab begitu. Jangan terus gelabuk. Maksud saya bukan begitu. Apa orang kita nggak salah kok. Makan malam di rumah saya ulang tahun. Laki-laki saya undang tetangga saya. Satu RT. Habis makan ngobrol-ngobrol, Tengku, apa? Udah berapa tahun kawin sama istri? 27 tahun. Ada istri lain? Enggak, satu aja. Kalau kiai katanya satu di Solo, satu di Jogja, satu. Saya satu saja. Menurut Ustadz, siapakah wanita tercantik di dunia? Menurut saya, wanita tercantik di dunia adalah istri saya. Besok demo satu RT. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Anda telah menghina istri kami. Loh, saya bingung. Ada apa kalian kok pada marah? Anda mengatakan perempuan paling cantik adalah istri Anda? Betul. Berarti istri kami jelek semua. Istrimu ya kau tanya kau tanya aku. Ngapain aku ngurus istrimu? Jadi kita ini memang sekarang ini digiring menjadi terdakwa. Sehingga untuk mengatakan kebenaran aja nggak boleh. Jagalah perasaan. Ini memang setan besar. Bulan puasa ditulisi spanduk, hormatilah orang yang tidak puasa. Iya. Nanti di Bali nggak pernah saya lihat hari raya Nyepi, hormatilah orang yang tidak hari raya. Biar kita bikin acara joget-joget pula pas hari raya Nyepi, ya nggak? Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Oh, dibikin bulan puasa bilang hormatilah orang yang tidak puasa. Loh, kok jadi kita yang salah? Nanti sebentar lagi tulis hormatilah orang yang tidak sholat. Aduh. Memang kita jadi terdakwa. Kita banyak. Jangan kalian pikir ini masalah nggak disengaja. Memang sekongkol untuk menghancurkan umat ini. Itu namanya tadi apa? Pluralis, liberalis. Apalagi satu lagi, sekuleris tadi ya. Liberal. Liberal ini bebas, akal bebas. Memang sudah sejak dulu ada aja itu orang-orang yang disebut orang-orang liberal. Dalam agama Islam ini zaman Imam Syafi'i sudah ada orang-orang
liberal, namanya Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah mensortir Quran dan hadis sesuai dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal sehatnya, ayat dan hadis itu harus dibuang. Untung kita nggak boleh membuang ayat, sehingga diselewengkan aja terjemahannya gitu. Maksud interpretasinya dibuang. Itu. Sehingga Quran nggak ada yang hilang satu ayat pun. Dari dunia Islam, Mu'tazilah dibawa ke Eropa. Karena Eropa memang kalah maju, lebih maju orang Islam lebih dulu, baru Eropa. Sampai di sana disebut paham rasionalisme, mengutamakan akal manusia, menolak dogma kitab-kitab suci. Dari Eropa belakangan Amerika tumbuh. Nah, Amerika itu dikembangkan oleh Eropa, meskipun telah lebih dulu diislamkan oleh orang-orang Islam. Sejak zaman tabi'ut tabi'in sudah ada pendakwah-pendakwah Islam ke sana. Sehingga Islam suku Indian Apache Cherokee itu, Red Cherokee itu Islam. Pimpinannya namanya Abdul Haq, pakai jubah serban, istrinya pakai kerudung, gendong anak di belakang. Ahli tulisnya itu Sequoia, dan tulisan Indian itu Cherokee itu huruf Arab, alif, ba, ta begitu. Cheng Ho jenderal Islam lebih dulu sampai ke Amerika daripada Columbus, 70 tahun atau 65 tahun sebelumnya. Di Amerika, paham rasionalisme yang diambil dari Eropa berganti nama menjadi humanism. Mengutamakan kehebatan human, manusia, dan menolak dogma kitab-kitab suci kalau bertentangan dengan kehebatan manusia, humanism. Nurcholish Madjid sekolah ke sana, ke Amerika, pulang, ini orang paling cerdas zaman itu katanya, disebut Muhammad Nasir kecil, ketua HMI se-Indonesia. Nurcholish Madjid pulang membawa paham humanism sampai ke Indonesia, menjadi liberal. Dialah pertama yang mengatakan Islam liberal. Konsepnya yang waktu itu ditentang oleh seluruh ulama, la ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan selain Tuhan dengan huruf besar, T-nya huruf besar. Selain Tuhan dengan tiada Tuhan selain Tuhan, T-nya huruf besar. Jadi Tuhan itu bukan Allah saja. Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Brahma, siapa aja? Yahweh, Allah, itu sama dalam konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan dengan T besar. Ditolak oleh seluruh ulama seluruh Indonesia. Sehingga beliau harusnya jadi menteri, nggak jadi menteri. Pak Harto nggak ngambil nih orang, nggak diambil nih orang jadi menteri. Itu konsep liberal dibawa oleh Nurcholish Madjid. Berani menerjemahkan Quran keluar daripada konsep-konsep ulama-ulama terdahulu. Misalnya beliau menulis waktu itu, saya masih di Medan. Masjid Al-Aqsa itu bukan di Palestina. Wah, itu geger semedan itu. Tetapi di tempat lain yang dekat. Karena kalau Palestina Aqsa bertentangan dengan isi teks yang mengatakan alladzi barakna haulahu, bahwa Masjid Al-Aqsa itu tempat sekelilingnya diberkati Allah. Padahal sudah 27 tahun waktu itu. Tiap hari perang sama Israel, bunuh-bunuhan, tembak sana, tembak sini, aniaya sini, aniaya sana. Maka tidaklah mungkin tempat yang diberkati sekacau itu. Oleh karena itu, Aqsa itu semestinya di tempat yang lain yang dekat. Saya jawab di Medan waktu itu, emang di Wonosobo? Saya ditentang oleh beberapa orang master IAIN Medan. Anda yang lebih pandai daripada Dr. Nurcholish Madjid. Saya bilang saya nggak lebih pandai, cuman kan boleh, ya saya kan boleh membantah. Saya bilang tulisan ilmiah kan boleh dibantah. Kita bantahlah. Seandainya Bapak Dr. Nurcholish Madjid benar, Palestina itu tidak berada di Aqsa, Aqsa itu tidak berada di Palestina, di tempat yang lain. Katakan Wonosobo, atau di manalah Blitar, atau di Medan, atau di India, kayak orang Ahmadiyah kan, Ahmadiyah Al-Aqsa itu di Srinagar.
Ditulis ada masjidnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada kuburan Nabi Isa di situ. Di mana? Di Srinagar. Orang Ahmadiyah menganggap Al-Aqsa itu ada di India. Kuburan Nabi Isa ada di India. Sebelah-sebelahan dengan kuburannya Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya orang Ahmadiyah. Seandainya lah tidak di Palestina, berarti Anda yang terhormat telah menuduh Rasulullah salah kiblat 16 atau 17 bulan lamanya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu sampai di Madinah menukar kiblat, tidak lagi menghadap Ka'bah tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Di mana yang dihadapkan Nabi wajahnya? Ke Palestina, nggak ke Wonosobo, nggak ke Wonocolo, nggak ke Sontoloyo, nggak ke sana. Kemana? Ke Aqsa. 16-17 bulan turun ayat fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, hadapkan wajahmu menghadap Masjidil. Nabi balik kanan, ceklek. 2 rakaat sholat ngadap sini, 2 rakaat sholat ngadap sini. Masjid tempat Nabi sholat itu disebut Masjid Qiblatain. Masjid apa? 2 kiblat, 2 kiblat. Nah kalau kita pergi ke Qiblatain, ternyata kiblatnya satu ngadap Masjidil Haram, satu ngadap Masjidil Aqsa. Nah kalau memang Al-Aqsa itu tidak di Palestina, berarti Nabi salah kiblat, sahabat salah kiblat. Yang betul Nur Khalis Masjid. Nggak dijawab sampai sekarang, nggak pernah dijawab.